Halo teman-teman, selamat datang di Sudriyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Saat itu jam 12 malam aku sampai di rumah. Biasalah, baru pulang dari tongkrongan. Aku langsung bersih-bersih dan langsung tidur. Tapi aku tertidur di musola tempat sembahyang yang ada di rumahku. Aku lebih memilih untuk tidur di situ karena malas melihat kamarku yang berantakan. Tanpa pikir panjang, saat itu aku langsung tertidur, bahkan sangat pulas. Tiba-tiba saat mulai terlelap, entah kenapa aku langsung berada di sekitar rumah. Iya, masih di rumah. Namun, ada yang berbeda saat itu. Karena saat itu aku mulai menyadari bahwa itu bukanlah alamku yang sebenarnya. Pandanganku remang karena nuansa dunia malam. Saat itu juga aku menyadari bahwa aku telah masuk ke dunia mimpi. Aku mencoba mengitari sekitar rumahku karena penasaran kenapa aku dibawa ke alam mereka. Namun, masih di sekitaran rumahku. Lebih tepatnya itu di dalam rumahku. Saat aku menelusuri setiap sudut rumahku, tiba-tiba ada satu sosok perempuan yang sedang mengganggu adik perempuanku saat dia tertidur. Tapi, dia tidak terlihat sedang mengganggu, karena dia hanya jongkok memandangi adikku saat itu. Saat pertama melihat kejadian itu, aku belum tahu kalau sosok itu adalah sosok jahat yang sedang mengganggu adikku. Kukira dia ramah. Tidak. Bangsa mereka tidak pernah benar-benar ramah. Mungkin kalaupun mereka ramah, pasti ada sesuatu di balik itu. Saat sosok perempuan itu mengetahui bahwa aku melihatnya, sosok itu langsung mendekatiku. Saat sosok itu mendekat, tiba-tiba tubuhku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku terdiam tanpa suara. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Aku berusaha melawannya dengan mencoba melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Namun, semua itu tak berguna. Bahkan, aku tak bisa menyelesaikan ayat tersebut, yang padahal aku sudah menghafalnya sejak aku masih kecil. Apa yang terjadi? Kenapa ayat Al-Quran tak berpengaruh terhadapnya? Aku tambah gelisah ketakutan. Kejadian itu sangat membuatku syok. Bagaimana bisa bangsa mereka tak terpengaruh oleh ayat Al-Quran? Saat perlawanan sengit terjadi, mungkin saat itu tubuhku yang di luar itu sedang tak terkontrol, sehingga sampai membuatku terdengar sedang mengigau sangat kencang. Bahkan tubuhku sampai kejang. Untungnya saat itu ayahku sedang melakukan sembahyang malamnya, tepat di sampingku saat aku tertidur. Mungkin saat itu ayahku menyadari bahwa aku sedang tak baik dalam tidurku. Dia langsung mencoba membantuku dengan membaca doa dan meniupkannya ke kepala tepat di pusar kepalaku. Saat itu juga kejadian yang tak terduga langsung terjadi. Tiba-tiba ayahku datang membantuku di dalam dunia mimpi tersebut. Kami semua langsung melawannya secara bersama-sama. Anehnya, saat ayahku meniupkan lafal doa tersebut ke kepalaku, aku langsung bisa untuk menggerakkan tubuhku yang kaku tadi. Sehingga aku bisa melawan balik dari serangan sosok itu. Karena menyadari aku mendapatkan bantuan, sosok itu langsung mencoba untuk kabur dengan cara terbang dari sela-sela lengan kami saat itu. Saat sosok itu kabur, anehnya aku langsung terbangun. Saat aku terbangun, aku terkejut melihat ayahku ada di sampingku sedang melakukan sembahyang. Saat itu ayahku langsung bertanya, "Kamu kenapa mengigau kencang sekali?" Aku hanya diam dan langsung pindah ke kamar tidurku untuk kembali tidur. Setelah tiba waktu subuh,
Aku akhirnya bangun. Dan saat aku terbangun itu, aku masih kepikiran akan kejadian tadi saat aku tertidur di musola rumahku. Langsung sembahyanglah aku. Setelah selesai sholat subuh, aku lanjut tidur lagi. Kali ini langsung tertidur, karena aku merasa sangat mengantuk. Namun anehnya, ternyata kejadian tadi malam masih berlanjut. Ya, aku kembali masuk ke dunia mimpi. Aku kembali bertemu sosok itu lagi yang sudah bersiap untuk melawanku. Spontan aku terkejut. Tapi entah kenapa, aku pun masuk ke alam mereka itu dengan keadaan yang sudah siap juga untuk bertemu dengan sosok itu. Dan sudah kuniatkan untuk menghabisinya. Maka saat itu juga terjadilah perkelahian batin yang sangat menegangkan. Anehnya, kali ini aku hanya bermodalkan ayat Al-Quran, yaitu surat Fatihah. Aku membacakannya dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin sosok itu bisa melawan ayat Al-Quran dengan tangguh. Dan benar saja, saat aku melafalkan ayat itu secara berulang-ulang dan lantang, sosok itu meringkuk kepanasan. Aku pun terus maju untuk menyudutkannya. Sampai aku memegang lehernya. Ku cekik sosok itu sambil aku terus melafalkan Fatihah dengan lantang. Maka sosok itu tak kuasa menahan panas dan akhirnya mulai muncul percikan api dari tubuh sosok itu. Dan mulailah terbakar sosok itu. Saat mulai terbakar, aku melepaskan cekikanku terhadapnya. Saat itu, aku menyaksikan sosok itu terbakar sampai lenyap tak tersisa. Saat sosok itu sudah menghilang, aku pun spontan terbangun. Dan saat itu juga ternyata matahari telah terbit. Maka berakhirlah semua kejadian itu. Kejadian yang membuatku bingung, sekaligus merasa yakin bahwa jangan pernah mau kalah oleh sosok bangsa mereka. Karena aku pasti menang. Keyakinan itu saat itu mulai tertanam di pikiranku. Bahkan sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Selamat malam.